Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Konflik yang beranggotakan Haidar Jamalul Insan Hanafi, Lailat Mahmudah, Lilis Andini, Minatul Anggreni, dan Nizam Bagus Nurhudan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu hakikat konflik. Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Menurut Cumming dalam Wahyudi tahun 2006. Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Alice Jahbana dalam Wahyudi tahun 2006 mengartikan konflik sebagai perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama. Sedangkan Stoner dan Freeman dalam Wahyudi tahun 2006 juga berpendapat bahwa konflik organisasi mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, dan kepribadian. Proses terjadinya konflik. Menurut Robin tahun 2003 menjelaskan konflik melalui 5 tahap, yaitu tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial, lalu tahap kognisi dan personalisasi, tahap maksud, tahap perilaku, dan tahap hasil. Yang pertama yaitu tahap 1, oposisi atau ketidakcocokan potensial. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk memunculkan konflik itu. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah ditempatkan dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Lalu tahap kedua, kognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebutkan dalam tahap 1 mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi anteseden hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar akan adanya konflik itu. Tahap 2 penting karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Lalu tahap ketiga yaitu maksud. Maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat diidentifikasikan 5 maksud penanganan konflik, yaitu yang pertama bersaing, tegas, dan tidak kooperatif, lalu berkolaborasi, tegas dan kooperatif, lalu menghindari, tidak tegas dan tidak kooperatif, mengakomodasi, yaitu kooperatif dan tidak tegas, dan berkompromi atau di tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kooperatifan. Lalu tahap keempat yaitu perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud yang orisinil. Lalu yang terakhir yaitu tahap kelima, itu hasil. Jalinan aksi-reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Eksistensi konflik. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. Demikian pula ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang tidak efektif selalu menjadi kambing hitam. Para manajer bergabung kepada keterampilan berkomunikasi mereka dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses perumusan keputusan. Demikian pula untuk mensosialisasikan hasil keputusan tersebut kepada pihak-pihak lain. Riset membuktikan bahwa manajer menghabiskan waktu sebanyak 80% dari total waktu kerjanya untuk interaksi verbal dengan orang lain. Keterampilan memproses informasi yang dituntut dari seorang manajer termasuk kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi ketika bertindak sebagai monitor, juru bicara, maupun penyusun strategi. Jenis-jenis konflik. Konflik ada berbagai macam jenisnya, di mana setiap pakar konflik memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasinya.
Cara mereka melihat konflik itu jenisnya dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Konflik pada diri individu itu sendiri, 2. Konflik antar individu, 3. Konflik individu dengan institusi. Penyebab konflik. Konflik sering muncul karena kesalahan dalam mengkomunikasikan keinginan dan adanya kebutuhan dan nilai-nilai kepada orang lain. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pimpinan akan mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dijalankan. Gaya kepemimpinan berdasarkan kontingensi berguna untuk memecahkan masalah-masalah manajemen. Gaya kepemimpinan kontingensi dapat berjalan secara efektif dalam menyelesaikan masalah atau konflik dalam organisasi bergantung pada situasi yang diciptakannya. Konflik di dalam organisasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor manusia yang meliputi A. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. B. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Yang kedua yaitu faktor organisasi yang meliputi A. Persaingan dalam menggunakan sumber daya, B. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, C. Interdependensi tugas, D. Perbedaan nilai dan persepsi, E. Kegaburan yurisdiksional, F. Masalah status, G. Hambatan komunikasi. Selanjutnya, pendekatan manajemen konflik. Beberapa pendekatan untuk mengelola konflik yaitu yang pertama, problem solving, yaitu pendekatan ini disebut juga win-win solution. Dalam model ini, para pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan konflik. Tujuannya adalah untuk mengintegrasi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing kelompok. Yang kedua, superordinate goals, yaitu pengalihan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi metode pengurangan konflik yang efektif dengan cara mengalihkan perhatian pihak-pihak yang terlibat dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan bersama pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, expansion of resource. Apabila konflik muncul karena kelangkaan sumber daya, maka untuk memecahkan masalah diperlukan upaya perluasan sumber daya. Namun sumber daya organisasi yang terbatas tidak mudah juga diperluas. Yang keempat, avoidance, yaitu manajer melakukan penghindaran seolah-olah tidak ada konflik. Ini bertujuan untuk mengulur waktu dan menunggu lebih banyak informasi guna mengambil tindakan yang tepat. Yang kelima, smoothing, yaitu teknik ini menekankan kepentingan bersama atau common interest dan tujuan bersama atau common goals. Tujuan manajer untuk berupaya memperkecil perbedaan di antara kedua belah pihak yang bertikai menitik beratkan bahwa jika tidak bekerja sama, maka tujuan organisasi akan terhambat. Yang ketujuh, kompromis, yaitu metode ini merupakan tradisional di mana dalam menyelesaikan konflik menggunakan pendekatan tidak ada yang menang atau kalah, sebab masing-masing kelompok memberikan konsesi dan pengorbanan untuk saling memuaskan. Selanjutnya, authoritative command, yaitu dasar pendekatannya adalah eksekutif, mempunyai wewenang untuk memaksa bahwasanya menghentikan konflik. Saat itu konflik teratasi, tapi sewaktu-waktu bisa saja muncul. Selanjutnya, intergroup training, yaitu kelompok yang bertikai diminta mengikuti seminar atau lokakarya di luar tempat kerja dengan fasilitator yang mengatur interaksi kedua kelompok. Jenis intervensi ini relatif butuh waktu dan biaya besar serta perlu fasilitator yang terampil. Dan yang terakhir, third party mediation. Teknik ini menggunakan seorang konsultan sebagai pihak ketiga yang diundang untuk memediasi kelompok yang bertikai ataupun dengan menggunakan jasa arbiter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang performansi kerja. 1. Hakikat performasi kerja. Performasi kerja adalah suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta motivasi kerja. Hasil kerja dapat dicapai secara maksimal apabila individu
atau kelompok mempunyai kemampuan dalam mendayagunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, performasi kerja merupakan keseluruhan perilaku dan kemampuan dari seseorang yang ditampilkan dalam kaitannya dengan pekerjaan. Penilaian performasi kerja. Untuk mengetahui pencapaian sasaran organisasi, perlu diadakan penilaian terhadap performasi kerja individu yang terlibat penyelesaian pekerjaan. Penilaian adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Penilaian pada akhirnya menghasilkan keputusan tentang pelaksanaan pekerjaan dalam kategori baik atau tidak, berhasil atau tidak berhasil, setelah dihitung secara kuantitatif. Selanjutnya, manfaat penilaian performasi kerja antara lain: yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Selanjutnya, bisa mencegah terdapat miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Selanjutnya, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Terus, menghargai setiap kontribusi. Dan yang terakhir, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Produktivitas organisasi. Yang pertama ada hakikat produktivitas. Setiap perusahaan selalu berusaha agar karyawan bisa berprestasi dalam bentuk memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Produktivitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karena semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan, berarti laba perusahaan dan produktivitas akan meningkat. Mujib dan Syah Sinungan juga mengisyaratkan dua kelompok syarat bagi produktivitas perorangan yang tinggi, yaitu yang pertama ada kelompok pertama yang meliputi syarat-syarat: 1. Tingkat pendidikan dan keahlian. 2. Jenis teknologi dan hasil produksi. 3. Kondisi kerja. Dan 4. Kesehatan, kemampuan fisik dan mental. Yang kedua ada kelompok kedua, yaitu memiliki syarat: 1. Sikap mental terhadap tugas, teman sejawat dan pengawas. Yang kedua ada keanekaragam tugas. Yang ketiga ada sistem intensif atau sistem upah dan bonus. Dan keempat, kepuasan kerja. Yang kedua ada usaha-usaha peningkatan produktivitas. Perusahaan akan mengusahakan peningkatan produktivitas yaitu melalui beberapa cara, yaitu yang pertama peningkatan pendidikan dan latihan pendidikan dan pelatihan menambah pengetahuan dan keterampilan bekerja. Yang kedua, perbaikan penghasilan dan sistem pengupahan yang dapat menjamin perbaikan gizi dan kesehatan. Yang ketiga adalah pemilihan teknologi dan sarana-sarana pelengkap untuk berproduksi. Yang keempat, peningkatan manajerial perusahaan. Kelima, kesempatan untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah pengukuran produktivitas kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.